Halo Sobat Koperasi, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Channel kami ini membahas tentang perpajakan, perkoperasian, akuntansi, keuangan, dan digitalisasi koperasi. Bapak Ibu, jika memerlukan informasi tersebut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar setiap upload dari channel kami, Bapak Ibu menjadi orang pertama yang memperoleh informasi ini. Nah, kali ini kami akan membahas tentang laporan keuangan bagian neraca. Dan laporan keuangan lainnya sudah ada di video kami sebelumnya. Jangan lupa juga untuk menonton. Nah, Bapak Ibu, untuk bagian neraca ini, contohnya seperti ini, laporan keuangan publikasi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu menulis koperasi simpan pinjam Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh untuk koperasi simpan pinjam Bapak Ibu. Kalau koperasi Bapak Ibu sektor real atau koperasi serba usaha yang ada unit simpan pinjamnya, Bapak Ibu bisa saksikan di video kami yang lain. Nah, untuk periode ini kita pilih periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan juga 2021. Jadi ini untuk tahun buku 2022. Jika Bapak Ibu membuat laporan untuk tahun buku 2023 contohnya, maka Bapak Ibu tinggal menggantikan tahun yang ada. Nah, yang berikut adalah di sini Bapak Ibu bisa lihat ada rupiah. Artinya bahwa di sini angka-angka ini kita tidak cantumkan lagi rupiah ya. Yang berikut adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nomor dan juga ada pos-pos, lalu ada catatan jika diperlukan, lalu ada posisi 31 Desember 2022, posisi 31 Desember 2021. Nah, untuk neraca sendiri itu terdiri dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kita bahas dulu yang paling pertama adalah aset dan itu adalah aset lancar. Di sini 1.1 ya Bapak Ibu. Jadi satunya adalah aset, yang 1.1-nya adalah aset lancar. Aset yang paling lancar di koperasi itu adalah kas. Jadi ini adalah saldo kas. Bapak Ibu, saldo ini diambil dari saldo akhir yang Bapak Ibu lihat di video perhitungan arus kas ya. Jadi angka ini adalah angka dari perhitungan arus kas yang merupakan saldo kas akhir. Lalu yang berikut adalah bank. Ini juga di saldo bank ya. Posisinya 31 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu lihat di buku banknya itu adalah posisi angkanya berapa nilainya. Nah, ini ada perbandingan ya Bapak Ibu di tahun buku 2021 dan tahun buku 2022. Tapi Ibu di sini jangan lupa kalau untuk membandingkan kita akan tahu ini adalah saldo awal, lalu ada tambahannya, lalu ada pengurangnya, lalu sisanya di sini. Jadi selalu menggunakan saldo awal ditambah, dikurang, dan saldo akhir. Itu adalah rumus yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, berikut adalah pinjaman yang diberikan. Pada koperasi simpan pinjam Bapak Ibu adalah memberikan pinjaman atau piutang kepada anggota dan juga kepada non-anggota atau calon anggota. Untuk koperasi contoh kami kali ini, yaitu koperasi simpan pinjam ABC, memberikan hanya kepada anggota Bapak Ibu. Dan ini adalah nilai terakhir atau sisa pinjaman yang beredar di tangan anggota. Ini harus ada juga daftar pinjamannya Bapak Ibu, sehingga anggota mana saja yang meminjam dengan nilai berapa saja totalnya adalah ini yang 1M 052.621.000. Ini angka ini adalah angka yang masih ada di tangan anggota. Terus yang berikut adalah pengisihan pinjaman tak tertagih. Nah, Bapak Ibu untuk koperasi ABC ini tidak ada pengisihan karena kolektibilitas dari pinjamannya lancar sehingga belum ada. Dan ada kalau misalnya di koperasi itu ada perlengkapan atau persediaan yang dimana merupakan aset lancar yang penggunaannya di bawah 1 tahun, Bapak Ibu bisa menulis angka sisanya berapa ya, nilai perlengkapan atau persediaan berapa. Lalu berikut adalah beban dibayar di muka. Jika di koperasi Bapak Ibu ada beban atau biaya yang telah dibayar di muka tapi belum digunakan, itu merupakan aset ya. Silakan juga ditulis. Dan 1.1.7 itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, untuk koperasi ABC ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi nilainya juga tidak ada. Maka total dari aset lancar di koperasi ABC ini adalah
M 241.175.873. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di aset lancar lainnya. Jika pos-pos yang tadi disebutkan dalam komponen itu tidak ada, Bapak Ibu bisa tambahkan di aset lancar lainnya ya, atau bisa menambahkan sendiri aset berdasarkan kondisi atau yang ada di koperasi Bapak Ibu. Kita lanjut lagi dengan aset tidak lancar. Nah, itu adalah total aset lancar. Untuk aset tidak lancar Bapak Ibu, di koperasi ABC ini seperti Bapak Ibu ketahui di pembahasan kami sebelumnya, di video kami yang sebelumnya, itu bahwa koperasi ABC ini ada menyertakan modal ke PT Amanah. Nah, ini juga ditulis nilainya adalah sebesar ini per posisi 31 Desember 2022. Itu adalah nilai akhir yang ada di PT Amanah. Lalu ada juga simpanan di Koperasi Karya dan juga Koperasi Permata, Bapak Ibu, nilainya ada di sini. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini simpanan di Koperasi Karya dan juga Koperasi Permata ini ada di aset tidak lancar? Karena memang simpanannya itu dalam jangka waktu itu di atas 1 tahun, jadi tidak berupa deposito, tidak bisa diambil di bawah 1 tahun. Jadi harus jatuh tempo dulu baru diambil, tentu dengan memperoleh bunga yang sedikit berbeda. Yang Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa di perhitungan hasil usaha Koperasi ABC ini memperoleh bunga juga ya dari dividen dari PT Amanah dan bunga dari Koperasi Karya dan juga bunga dari Koperasi Permata. Lalu kita lihat jumlah, maka kita jumlahkan secara keseluruhan. Ini adalah jumlah dari investasi jangka panjang, totalnya berapa. Setelah itu kita lanjut kepada aset tetap Bapak Ibu. Nah, aset tetap ini 1.3 ya. Lalu di 1.3.1-nya ini berupa tanah, ada bangunan, ada mesin kendaraan. Contoh di KSP ABC ini tidak ada item ini sehingga dikasih kosong ya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti di koperasinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, untuk koperasi ABC ini adanya adalah inventaris dan juga peralatan kantor, Bapak Ibu. Ini nilainya adalah 28.350.000 dan ini ada di daftar inventaris. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa aset tetap ini yang kita tulis adalah nilai perolehan ya, Bapak Ibu. Jadi bukan nilai bukunya. Jadi harga perolehannya berapa kita tulisnya di situ. Setelah itu kita ada lagi 1.3.5 di akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu lihat bahwa di posisi 31 Desember 2021 dan 2022 ini penyusutannya sama. Nah, artinya bahwa di 2022 itu tidak dikeluarkan ya biaya penyusutan. Jadi sehingga nilainya sama. Kalau dikeluarkan nilainya pasti bertambah akumulasi ya. Jadi ini sudah akumulasi dari tahun ke tahun biaya yang kita keluarkan untuk penyusutan aset tetap. Lalu yang berikut adalah aset lainnya 1.4. Untuk koperasi ABC ini memiliki aset lainnya. Aset lainnya di sini adalah berupa akta PAD. Jadi untuk akta ini mereka tidak mengakuinya sebagai biaya tetapi sebagai aset. Ya, ini nilainya 1.500.000. Maka jumlah aset yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam ABC ini adalah 1.560.660.873 di tahun buku 2022, sedangkan tahun buku 2021 jumlahnya Bapak Ibu bisa lihat ya di sini 1M, M434, 108, 176. Nah, mari kita beralih ke jumlah kewajiban dan juga ekuitas. Kita bahas dulu ya kewajiban. Untuk di kewajiban atau hutang itu ada pertama adalah kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek ini pertama adalah tabungan, ya tabungan baik dari anggota maupun non anggota dengan nama sebutannya apa saja. Terus ini nilainya berapa? Nah, kebetulan untuk di koperasi ABC ini tabungannya itu hanya ada simpanan sukarela dari anggota saja. Jadi satu jenis tabungan saja. Tapi Ibu bisa lihat di sini nilainya 24.616.151. Jadi tahun buku sebelumnya 8 juta.
Tapi di tahun buku 2022 naik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tuh di arus kasnya koperasi ini ada penambahan ya, penambahan sehingga nilainya menjadi seperti ini. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan dan juga neraca Bapak Ibu ini adalah gambaran secara umum kekayaan bersih dan juga utang dan modal dari entitas atau koperasi itu sendiri ya Bapak Ibu. Lalu berikut kita di koperasi ABC ini ada dana-dana bagian SHU. Nah di koperasi itu ada prosentase dana-dana pembagian SHU. Jadi waktu pembagian SHU itu ada contohnya dana pendidikan, dana sosial, dana pengembangan daerah kerja, dan dana-dana lain yang merupakan bisa digunakan ya. Nah untuk dana cadangan dan dana cadangan risiko itu tempatnya di modal, bukan di kewajiban ya Bapak Ibu. Nah ini adalah total ya, total keseluruhan dana yang dimiliki oleh koperasi ABC ini. Yang berikut adalah utang pajak. Nah Bapak Ibu lihat di sini ada perbedaannya di tahun buku 2021 dan 2022 ada utang pajak. Ini adalah pengisihan pajak ya, dan di 2022 ditambah lagi karena tidak ada pembayaran di 2022. Jadi belum ada pembayaran sehingga pajak ini bertambah. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada penambahan di perhitungan hasil usaha pada bagian pajak penghasilannya. Itu ada penambahan 900-an sehingga bertambah menjadi 4 jutaan. Lalu berikut adalah pendapatan diterima di muka. Jika di koperasi Bapak Ibu ada pendapatan diterima di muka, maka itu menjadi utang. Kenapa? Karena misalnya bisa saja ada pembatalan atau kayak kita ada koperasi kita memberikan sewa ya kepada pihak lain dan mereka membayar di muka. Nah itu merupakan utang. Kenapa? Karena misalnya dia tidak menggunakannya, maka kita harus mengembalikan sebagian uang sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Nah kita lanjut lagi kepada jumlah kewajiban. Setelah selesai, kita jumlahkan kewajiban jangka pendek. Ya Bapak Ibu bisa dilihat tertera di sini jumlah kewajibannya ini di 2021 23 jutaan, sedangkan di 2022 73 jutaan. Lalu kita lanjut lagi dengan 2.2 kewajiban jangka panjang. Tadi kita membahas soal kewajiban jangka pendek. Sekarang kita bahas lagi kewajiban jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, kewajiban jangka panjang ini seperti Bapak Ibu ketahui bahwa terdiri dari ada utang juga di bank, ada utang juga di koperasi lain ya. Nah, untuk koperasi ABC ini utang bank tidak ada, tetapi ada penyertaan koperasi ya, yaitu koperasi senjata menyimpan uangnya atau menyertakan modalnya itu ada di koperasi koperasinya ABC ini. Jadi ini dalam bentuk utang panjang ya. Ini mereka deposito uangnya sehingga kita nanti tiap bulan harus membayar bunga. Ini juga terlihat di laporan arus kas dan juga perhitungan hasil usahanya ada bunga yang dibayarkan oleh koperasi ABC kepada pihak lain ya. Lalu kita jumlahkan jumlah kewajiban jangka panjang ini 750 sehingga total kewajiban ini adalah Rp823.110.845. Nah, kita beranjak ke 3.1 yaitu ekuitas atau kita sebut dengan modal sendiri ya. Komponen ekuitas itu di koperasi ABC terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib khusus yang biasa juga dikenal di istilah simpanan kapitalisasi, ada hibah atau donasi atau sumbangan dari pihak lain ya, ini nilainya terserah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di simpanan pokok tahun buku sebelumnya 40, tahun ini 45, berarti di arus kas itu ada penambahan 5 juta. Lalu juga sebaliknya simpanan wajib juga ada penambahan ya Bapak Ibu, dan simpanan wajib khusus juga ada penambahan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah untuk hibah sendiri Bapak Ibu lihat bahwa di sini hibahnya tetap karena tahun buku 2022 tidak ada tambahan hibah dan ada cadangan umum.
Jadi setiap koperasi itu mengcover dirinya dengan memprotek dirinya dengan cadangan umum. Ini untuk mencegah risiko. Nah, mencegah kebangkrutan dari sebuah koperasi. Sedangkan ini ada tambahan lagi cadangan risiko. Selain cadangan umum, ada cadangan risiko. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini untuk mengcover pinjaman bermasalah ya Bapak Ibu. Nanti ini juga ada persentasenya. Lalu berikut adalah SAU tahun berjalan. Nah, ini kita SAU-nya di Koperasi ABC ini turun Bapak Ibu dari tahun 2021 dengan 2012 ini turun. Nanti bisa dievaluasi penyebab turunnya apa? Apakah biayanya terlalu banyak, pendapatannya kurang, atau apa menjadi penyebabnya? Itu menjadi strategi yang harus dilakukan oleh pengurus untuk dibahas. Dan yang berikut adalah setelah itu kita menjumlahkan komponen modal sendiri atau ekuitas. Ini nilainya 737550028. Lalu ini adalah jumlah kewajiban dan ekuitas ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini adalah jumlahnya total secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu, itu adalah penjelasan tentang neraca. Nah ini angka-angka ini adalah angka-angka disesuaikan dengan kondisi koperasi Bapak Ibu. Angka-angka yang tertera di sini adalah angka-angka contoh saja, sedangkan angka-angka realnya Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan angka-angka yang ada di koperasi Bapak Ibu. Dalam penyusunan laporan keuangan Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah akun dan angka. Akun dalam penempatannya jangan sampai ketukar ya. Jangka panjang Bapak Ibu taruhnya jangka pendek, atau modal taruhnya jangka pendek kembali. Terus dengan angkanya. Jadi angkanya itu harus benar-benar real. Saldo awal ditambah dikurang saldo akhir. Jadi yang kita tercatat di sini adalah saldo akhir. Setelah kita membuat laporan keuangan dalam hal ini neraca Bapak Ibu, maka di bawahnya kita silakan pengurus. Nah, struktur kepengurusan ini sepertinya Bapak Ibu disesuaikan dengan kepengurusan yang ada di Bapak Ibu ya. Struktur kepengurusan ini, kalau untuk koperasi habis ini ada ketua, ada sekretaris, ada wakil ketua, wakil sekretaris, dan juga bendahara. Nah, itu adalah contoh dari laporan keuangan publikasi untuk koperasi simpan pinjam ABC. Dalam hal ini adalah neraca. Nah, demikianlah informasi penyampaian dari kami. Jika Bapak Ibu merasa bahwa ini menjadi informasi yang sangat penting atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa komentar di bawah. Dan format ini Bapak Ibu juga kami cantumkan di link deskripsi yang Bapak Ibu bisa download ya. Bapak Ibu bisa download untuk dipakai dalam koperasi Bapak Ibu. Terima kasih dan jangan lupa untuk menonton video kami yang lain, dan sampai jumpa.